Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari datang mengingat kasih setia Tuhan. Dalam segala pergumulan, Dia tak tinggalkan.
Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Berfirman Bapa, kami siap dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita lanjutkan renungan firman pada pagi hari ini, Ratapan pasal 3 ayat 1 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murkanya. Ia menghalau dan membawa aku ke dalam kegelapan yang tidak ada terangnya. Sesungguhnya aku dipukulnya berulang-ulang dengan tangannya sepanjang hari. Ia menyusutkan dagingku dan kulitku, tulang-tulangku dipatahkannya. Ia mendirikan tembok sekelilingku, mengelilingi aku dengan kesedihan dan kesusahan. Ia menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. Ia menutup segala jalan keluar bagiku. Ia mengikat aku dengan rantai yang berat. Walaupun aku memanggil-manggil dan berteriak minta tolong, tak didengarkannya doaku. Ia merintangi jalan-jalanku dengan batu pahat dan menjadikannya tidak terlalui. Laksana beruang ia menghadang aku, laksana singa dalam tempat persembunyian. Ia membelokkan jalan-jalanku, merobek-robek aku, dan membuat aku tertegun. Ia membidikkan panahnya, menjadikan aku sasaran anak panah. Ia menyusupkan ke dalam hatiku segala anak panah dari tabungnya. Aku menjadi tertawan bagi segenap bangsaku, menjadi lagu ejekan mereka sepanjang hari. Ia mengenyangkan aku dengan kepahitan, memberi aku minum ipuh. Ia meremukkan gigi-gigiku dengan memberi aku makan kerikil. Ia menekan aku ke dalam debu. Engkau menceraikan nyawaku dari kesejahteraan. Aku lupa akan kebahagiaan. Sangkaku hilang lenyaplah kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar setiamu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Amin. Sampai di sini pembacaan kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan, Ratapan pasal 3 dimulai dengan kata-kata Nabi Yeremia yang melukiskan penderitaan bangsanya yang ia rasakan. Kali ini ia mengarahkan pandangannya ke belakang panggung untuk melihat bahwa yang mengatur semuanya adalah Allah. Hampir semua kalimat dari ayat 2 hingga ayat 16 memiliki arah kepada Allah sebagai subjeknya. Ialah yang memerintahkan pengepungan atas Yerusalem, sehingga kota itu terjebak dalam kegelapan dan kelaparan. Tak ada jalan keluar sebab musuh berjaga di luar. Tak ada seorang pun yang sanggup melepaskan diri. Bahkan Tuhan sendiri menutup telinga terhadap doa mereka. Akibatnya umatnya menjadi olok-olokan dunia, sementara mereka sendiri menderita dalam kepahitan dan kesengsaraan. Tetapi di akhir dari perikop ini, di dalam penderitaan dan kesepian bangsanya, Yeremia hendak mengenang kebaikan Tuhan. Kasih setianya tak berkesudahan. Kenangan itu membangkitkan harapan untuk kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kadang kita baru belajar menghargai sesuatu setelah kita mengalami kehilangan. Hal itu memang memilukan, tetapi begitulah kenyataannya. Tentu situasinya tidak selamanya selalu demikian. Kita tidak harus menunggu sampai ditimpa masalah baru mengingat kebaikan Tuhan. Sesungguhnya mengingat adalah pekerjaan yang mudah dilakukan kapanpun dan dimanapun. Sesering kita mengingat kebaikan Tuhan, sesering itu pula kita dapat menaikkan syukur kepada-Nya. Terima kasih atas kasih setiamu Tuhan.
Bacaan hari ini menantang kita untuk selalu mengingat kebaikan Tuhan di rentetan peristiwa-peristiwa yang menyesakkan. Kenangan akan kasih-Nya mungkin tidak langsung membersihkan kita dari segala pergumulan dan dosa-dosa, tetapi dapat menghindarkan kita dari kesombongan atau kebiasaan mengasihani diri. Mari kita belajar mengingat 5 hal saja kebaikan Tuhan pada hari ini. Bagaimana kalau 10, 20, atau seterusnya. Makin banyak mengingat kebaikan Tuhan, makin menjadikan kita umat yang terbiasa bersyukur. Dan tentunya berhati-hati untuk mengecewakan hatinya. Tuhan memberkati kita semua. Jangan lihat sisi buruknya, jangan lihat sisi susahnya, belajar mengingat kebaikan Tuhan. Bagi orang percaya, dalam keadaan apapun, Tuhan memperhatikan. Dan bila ada pertobatan, Tuhan akan membalikan keadaan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu. Belajar dari kitab Ratapan pasal 3 ini, Nabi Yeremia di tengah segala penderitaan yang dia alami bersama bangsanya, dia mengingat kasih setia Tuhan. Dan itu mendatangkan pengharapan dan kekuatan baru menjalani kehidupan. Sampai Tuhan memulihkan saat satu bangsa bertobat. Biarlah kebenaran firman hari ini memotivasi kami untuk hidup lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan dan kasih setia Tuhan. Bersyukur atas segala rahmat-Nya. Bukan menunggu keadaan serba susah, tapi setiap saat kami belajar mensyukuri kasih setia-Mu. Dan bila memang ada di antara kami sedang dalam penderitaan dan kesusahan, mungkin sakit, mengingat kasih setia Tuhan akan menimbulkan pengharapan bagi umat-Mu untuk bertahan, bahkan mencari Tuhan dan bangkit dari keterpurukan dan berjalan kembali. Kami yakin percaya pada waktunya Tuhan akan memulihkan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, terlebih saat umat-Nya hidup dalam pertobatannya. Pasti ada jalan keluar bagi setiap pergumulan akibat dosa yang diratapi, yang disesali, yang diakhiri dengan pertobatan. Karena bulu yang terkulai tidak dipatahkan, sumbu yang pudar tidak dipadamkannya. Dia akan menyalakan kembali, menegakkan kembali umat-Nya yang hidup dalam pertobatan. Dari hidup kami menyatakan pertobatan kami yang sungguh, sehingga kasih karunia-Mu, rahmat-Mu selalu baru bagi setiap kami. Dinyatakan dalam pertolongan, dalam penyertaan, dan dalam perlindungan-Mu senantiasa. Tuhan menyertai sepanjang hari ini, perjalanan umat-Mu berjalan bersama dengan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi. Shalom. Kasih-Mu Bapa, Kau beri